Hai Mak Jidola, buka bere di dapunyan. Jak kenu tak dengar radio dalam KFM Tiat. Nah acara barunya. Acara baru? Soalnya yang pugot. Pegang masalah pendidikan, nyobut baru, cara baru, undang-undang baru, kanun baru, menyojut lahir pendidikan baru cibutnya dipegat lagi SF. Oh, yang penting. Si katek-kat ku pre-pre. Selamanya, jak sekolah po 8, po siplo kadiwo. Na murid na guru. Na guru bagawo. Alasan guru rapat di kantor. Hom ke di otak beda jino ngondile. Pula masa sekolah lon. Sekolah lebih begot dari jino. Si dola tanya, kak kelas 6 hanjut lah membaca. Masa lon zaman, kelasa kajut boleh baca. Oh, hai. Na marit gop na mantong marit kata. Lale ni ingat yang kak ulikut. Han maju-maju lah lagi nyo. Nyam tidaklah hanjut di membaca karena kata hanana peremen waktu di tikula. Anak tatanyong puna PR di rumah hanana peruno membaca. Harap bak guru manteng. Ubah, kaju ubah nan. Beli lagi nan. Guru peruno di sekolah, tanya peruno anu di rumah. Gina pu yang je tajuk cara. Kaji, tak telepon atau SMS. Mangat god pendidikan untuk anak ngon cucok ketanya untuk. Ikutilah dialog interaktif yang membahas masalah mutu pendidikan di Aceh Barat, menghadirkan narasumber secara bergantian dari pihak guru-guru, komite sekolah, kepala sekolah, tokoh pendidikan, LSM, unsur pemerintahan, bupati, bapeda, dinas pendidikan, kandepak, camat, dan DPRD. Dengarkan setiap hari Sabtu pada pukul 16 sampai dengan 17 WIB dengan membuka partisipasi masyarakat melalui dialog interaktif via telepon atau SMS. Adapun acara tersebut yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Aceh Barat. Dengarkan setiap hari Sabtu pada pukul 16 sampai dengan 17 WIB. Itu 101,3 Dalka FM. Senang bahagia sekali di kesempatan sore hari ini. Saya Ardinal Dalka kembali hadir buat pendengar semuanya di program 1 jam bersama GSF yang bakal membahas tentang advokasi peningkatan mutu pendidikan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh Barat pasca tsunami. Dan tentu senang bahagia sekali di kesempatan yang berbahagia ini di 16 Desember di tahun 2006 dan kebersamaan kita nantinya dari jam 16 ini nggak kelar jam 17 nanti dengan seretan masalah pendidikan di Aceh Barat. Nah, buat anda semua yang ada di Kota Melabu tercinta, Nagan Raya, Aceh Jaya, Sigli atau di mana saja bisa menjangkau siaran kita. Jadi yang ingin berpartisipasi untuk memberikan kontribusi kepada seluruh masyarakat yang menyangkut dengan masalah pendidikan. Dan pendengar langsung aja bisa mempergunakan SMS kita. Layankan SMS Anda ke nomor kita di 0852 6067676777. Jadi 0852 60676777. Dan Anda juga bisa telepon langsung di 0655 755 1222. Jadi 0655 755 1222. Kita pasti nungguin Anda di sini di acara dialog ini. Dan tentunya pendengar seperti kita tahu di pendengar ya, sejauh ini kita tahu bahwasannya mutu pendidikan di Aceh Barat itu sangat-sangat jatuh sekali. Nah, kemajuan suatu bangsa sangat tergantung dari kualitas pendidikan yang dihasilkan dari bangsa tersebut. Namun nih pendengar, fakta yang terjadi sekarang kualitas pendidikan kita sangat jauh tertinggal. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya pembagian guru tidak merata. Guru masih jauh kekurangan, biaya pendidikan yang mahal karena kurangnya subsidi untuk pendidikan, sehingga pendidikan hanya bagi kalangan elit saja. Nah, kurangnya perhatian pemerintah dalam bidang pendidikan khususnya dalam masalah anggaran, kemudian tidak terjalinnya kerjasama yang baik antara pihak sekolah, masyarakat, dan pemerintah, sehingga terkesan pemerintah berjalan sendiri, yang mengakibatkan pendidikan kita berjalan di tempat, jadi tidak berjalan, tapi tetap berjalan di tempat seperti itu. Namun nih pendengar, untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan bermutu tidak terlepas dari 3 komponen pendidikan, yaitu yang pertama adanya kontrol individu, dalam hal ini adanya peran serta murid, orang tua murid, dan berfungsi adanya negara sebagai pelaksana.
Dan dalam hal ini pemerintah ya, Pemda, DPRD, dan oleh karena itu GSF nih pendengar yang dibantu oleh dana Kavot mengadakan acara talkshow radio ini dengan topik yang menyangkut dengan masalah pendidikan. Tentunya pembicaraannya mengenai peningkatan mutu pendidikan di Aceh Barat dengan membuka dialog interaktif buat Anda semuanya dengan pendengar-pendengar di mana saja yang sehingga hari ini bisa berpartisipasi untuk mengajukan pertanyaan kepada narasumber, memberikan informasi, masukan dan sebagainya. Apa sih hambatannya dan apa sih kendalanya, apa sih kelemahannya selama ini tenaga pendidik kita dalam menjalankan tugasnya sebagai guru yang saat ini terus bisa berperan aktif terhadap peserta didiknya. Dan kita tahu pendengar bahwa guru itu sangat penting sekali sehingga mutu pendidikan di Aceh Barat terus berkembang hingga yang apa yang kita inginkan, kita harapkan kualitas dari sumber daya manusia itu sendiri bakal tercapai nantinya. Nah, Saban Minggu pendengar kita menghadirkan bintang tamu atau juga narasumber kita yang berbeda pula. Dan kalau yang kemarin-kemarin itu sudah ada hadir dari Woyla, hadir dari ujung Tanah Darat, ada juga dari daerah-daerah Sungai Mas. Dan kali ini kita ketemu dengan Dewan Guru yang sudah siap di studio kita, yaitu bersama Ibu Misdah dari SDN Menasah Ara. Oke, assalamualaikum Ibu Misdah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Bu di sore hari ini Bu? Baik-baik saja. Iya. Ibu seorang guru ya Bu ya? Benar. Benar. Jadi kalau Ibu seorang guru, kita ditunggu oleh seluruh pendengar. Bahwasanya Ibu nanti bakal menjelaskan bagaimana apa yang telah Ibu lakukan selama ini di sekolah gitu ya Bu ya. Oke, dan di samping beliau juga telah hadir narasumber kita di bidang tamu kita, yaitu bersama Pak Imam Mawardi dari Min Gampung Baru Lek. Iya, assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Imam? Ya, alhamdulillah sehat walafiat. Iya, walaupun minnya di kampung tapi tetap semangat. Iya, ya. jelas. Itu harus. Iya, kenapa yang harus di kota tapi nggak semangat gitu ya? Oke, Pak Imam, sore hari ini kita berbincang-bincang menyangkut dengan masalah yang apa yang telah Bapak rasakan selama Bapak mengajar di Min Gampung Baru Lek nantinya. Iya. Dan juga kita dari komentator inti kita yaitu bersama salah seorang anggota GSF yaitu bersama Pak Arif. Oke, assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau kita kemarin ketemu dengan Pak Naksi Faisal, hari ini kita ketemu dengan Pak Arif ya. Iya, biar ada variasi gitu ya. Oke, Pak Arif. Dan pendengar, sekali lagi kita ingatkan bagi Anda yang ingin memberikan tanggapan Anda sejauh dengan masalah pendidikan di Aceh Barat yang sampai saat ini terus terpuruk dengan masalah permasalahan. Jadi Anda jangan sungkan-sungkan untuk melayangkan pertanyaan Anda, memberi tanggapan Anda. Langsung aja mempergunakan via SMS kita di 0852 60676777. Iya, di 0852 60676777 dan Anda juga bisa telepon langsung di 0655 755 1222. Ya, di 0655 755 1222. Oke. Di awal perjumpaan kita itu bersama Pak Imam Mawardi dulu ya. Oke, Pak Imam Mawardi. Dan Pak Imam ini berasal dari Min Gampung Baru Lek. Oke, dan kita tahu bahwa itu adalah di sebuah pedesaan jauh daripada kota Kabupaten Aceh Barat sendiri. Nah, bagaimana sih sebenarnya kondisi atau keadaan sekolah Bapak di wilayah KW16 pada umumnya? Kondisinya sudah bagus atau gimana sih sebenarnya? Iya, ya. Alhamdulillah untuk daerah KW16 itu nampaknya masih ada dalam rehabilitasi. Itu ada beberapa sekolah di daerah kami itu sedang direhab baik dari NGO ataupun dari Dinas Pendidikan sendiri. Itu sekarang lagi maraknya rehabilitasi gitu. Iya. Ya, ada yang udah kelar dan banyak sekali yang masih dikerjakan gitu. Itu mengenai kondisi sekolah. Namun keadaan sekolahnya alhamdulillah sejauh ini sudah berjalan dengan normal meskipun jauh dari mutunya gitu. Iya. Ya, jadi sekarang untuk kondisi dari bangunan fisik sendiri dari sekolah itu bagaimana? Apakah ada permasalahan sehingga air hujan turun terus membasahi ruang belajar anak-anak atau bagaimana ini kondisi fisiknya? Ya, saya melihat begini, di daerah KW16 itu cukup luas, begitu kan? Cukup luas. Jadi untuk daerah-daerah menyeberang sungai itu juga jelas kondisinya sangat parah, gitu kan? Ada beberapa di daerah yang dulunya KW16 sekarang Bantai Cermen, ke atasnya daerah itu juga masih banyak sekali sekolah-sekolah yang memang tidak bisa digunakan lagi. Iya. Saya pernah ke sana sekali, ke desa Sikundo gitu kan. Sikundo itu
saya lihat memang tidak ada sekolahnya lagi. Itu merupakan sebuah desa baru yang mereka pindah dari Sekundo 1 kemudian membuat desa tersendiri. Pecahan dari Sekundo pertama. Iya. Di sana sangat membutuhkan sekolah. Dulunya ada UNICEF yang mendirikan tenda dan sekolah berjalan sekitar 2 bulan atau 4 bulan itu, kemudian tendanya bobrok, lalu sekolahnya hilang. Jadi terpaksa anak-anak dari Sekundo tersebut ngungsi ke daerah lain, tinggal di sama saudaranya ke wilayah yang ada sekolah, mereka sekolah di sana. Iya. Sementara orang tuanya di Sekundo sendiri. Itu sangat butuh perhatian pemerintah untuk mengadakan fasilitas sekolah di sana. Dulu ada tenda, kemudian roboh, anak hilang. Iya, ya. Demikian. Anak-anak itu juga nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Itu ada inisiatif dari beberapa orang tua murid itu memberikan sekolah anak tersebut ke sekolah lain, dan mereka terpaksa tinggal bersama famili mereka di dekat sekolah gitu. Itu daerah Pantai Cermen, meskipun itu sudah kecamatan baru, namun itu juga melingkup KW16 Raya gitu. Iya, jadi masih dalam Kabupaten Aceh Barat sebenarnya ya. Oke, dan tentunya kita sudah tahu bagaimana kondisi daripada. Namun dari perjalanannya sendiri bagaimana nih dari perjalanannya? Mengenai perjalanannya, saya rasa begini. Memang kalau sekolah dari dinas pendidikan katakanlah SD itu di bawah naungan Pemda sendiri, itu dulunya masih ada rumah-rumah tempat tinggal guru. Tapi sekarang saya lihat di beberapa sekolah itu nggak ada lagi. Malah rumah-rumah yang sedianya guru mesti tinggal di situ, sekarang itu sudah banyak binatang-binatang yang bermain di situ. Jadi nggak lagi guru yang tinggal. Jadi binatang yang tinggal. Iya, begitu. Iya, oke. Tanpa ada rehabilitasi yang perhatian dari dari dinas pendidikan yang serius ya. Oke. Di daerah tempat Bapak mengajar itu sekolah min ada berapa itu? Kebetulan untuk KW16 itu min cuman 3 buah min. 3 buah min, 1 mis dan 2 min. 2 min. Jadi 3 min, 1 mis. Jadi 1 yang masih swasta. Iya, 1 masih swasta, itu letaknya di Pasir Jambu. Kemudian ada min Perembe, kemudian min Putim, terus min Kampung Baru Lele gitu. Kebetulan min saya itu terjauh dari min yang lain. Dari min yang lain dengan kabupaten gitu. Oke. Terima kasih Pak Imam atas informasinya yang menyangkut dengan masalah kondisi atau juga keadaan sekolah yang Bapak mengajar sampai saat ini. Oke, kita ingin berbicara juga dengan Ibu Misdah dari SDN Menas Arai, Ibu Misdah. Oke, Ibu Misdah, kehadiran Ibu Misdah di kesempatan sore hari ini, Ibu Misdah bisa bercerita tentang kondisi daripada bangunan sekolah, keadaan sekolah Ibu sampai saat ini bagaimana? Apakah sekarang atapnya sudah mereng ke belakang atau bangunannya sudah mau roboh atau gimana sih Bu sebenarnya kondisinya? Alhamdulillah SD Menas Arai tempat saya bertugas. Mudah-mudahan masih layak pakai. Baru-baru ini ada dapat rehabilitasi dari NAT dari uang das 2 lokal. Bangkunya 2 lokal dan alat-alat penunjangnya masih kurang Pak. Ya, alat penunjangnya itu kira-kira apa saja itu Bu kira-kira? Buku paketnya, gitu ya. Oke, tapi kalau dalam kondisi hujan seperti ini misalnya udah bulan hujan, jadi itu kira-kira banjir nggak Bu gitu? Kalau di sekitar lokasi sekolah tuh becek, banjir banyak nggak? Becek-becek aja gitu kan? Basah. Seperti itu, jadi anak-anak udah sulit untuk bermain gitu kan Bu ya? Oke, dan dengan kondisi bangunan itu apakah sudah ada fasilitas MCK dan sebagainya ada nggak Bu? Belum ya, tempat WC khusus anak-anak. Itu gitu. WC ada dari yang beri itu perang NGO lah, ada sumur bornya 1, WC-nya ada 3. Tapi sudah bisa dimanfaatkan Bu? Sudah. Iya, anak-anak sudah bisa mempergunakan kan? Oke, dan sejauh ini Ibu juga bisa memberikan informasi yang menyangkut dengan masalah perjalanan anak-anak menuju ke sekolah itu ada kesulitan nggak sih Bu? Ada kendala apa gitu? Apa mereka harus naik rakit dulu atau mau naik jembatan gantung dulu atau gimana sebenarnya? Kalau saat sekarang alhamdulillah nggak ada kendala ya. Kalau dulu ada, kadang-kadang mau ke sekolah udah pulang gitu. Ada apa? Banjir gitu? Nggak banjir, komplit. Oh, konflik. Tapi sekarang alhamdulillah nggak ada lagi. Sekarang sudah aman gitu ya. Ya, kondisi konflik dulu itu terancam sekali ya sebenarnya. Kami guru-guru aja udah sampai ke lokasi ada isyarat pulang katanya. Pulang kami. Tapi sekarang alhamdulillah nggak ada lagi lah. Harus pulang ketimbang nyawa harus melayani gitu ya. Walaupun guru itu tanpa tanda jasa gitu. Tapi kalau mau mati juga pada lari ya Bu ya. Susah kali dulu.
Oke, Ibu Misdah, dan kita ingin berbicara juga dengan salah seorang anggota dari GSF. Nah, sejauh ini bagaimana sebenarnya pantauan dari GSF melihat kondisi Min Gampung Baru Lekle, kemudian SD Menasah Ara, sehingga Bapak Imam Mawardi dan juga Ibu Misdah ini dipanggil kemari. Itu alasannya apa sih sebenarnya ini, Pak Arif? Ya, silakan Pak Arif. Ya, terima kasih pada kesempatan bagi saya. Gini, kita melihat dari beberapa sekolah, khususnya di KW 16 ini, memang begitu banyaknya kekurangan di sarana maupun prasarana. Mengapa kami mengambil sampel 2 sekolah ini? Kami melihat daerah Menasah Ara ini, tadi Ibu Misdah sudah mengatakan, kalau dulunya untuk pergi ke sekolah harus menyeberang naik perahu sampan ya. Insya Allah sekarang sudah ada jembatan ya. Mungkin ini salah satu sekolah yang yang jauh pada perhatian daripada pemerintah. Mungkin seperti Min Gampung Baru, begitu halnya juga kondisi sekolah memang sekarang sedang dibangun kan. Banyak sekolah-sekolah yang sebenarnya yang masih tertinggal. Gitu. Sehingga salah satunya dari Min ini SD juga harus diekspos juga ya sebenarnya. Oke, dan Pak Arif, terima kasih. Dan peringat sekali lagi bagi Anda yang ingin memberikan suatu pendapat sejauh dengan masalah pendidikan di Aceh Barat, jadi ada peran dan juga dukungan sepenuhnya dari kita semuanya sebagai orang-orang yang mampu berpikir secara dewasa bahwa Aceh Barat ini sangat-sangatlah punya orang-orang yang berpotensi. Jadi tinggal kita untuk mengembangkannya saja. Langsung saja Anda belum bergunakan SMS kita di 0852 60676777, di 0852 60676777, dan Anda juga bisa telepon langsung di 0655 755 1222. Ya, di 0655 755 1222. Pastikan terus Anda bersama saya Arvinal Data di program 1 jam bersama GSF, dan jangan kemana-mana, tetap chillers di 11.3. Hai Mak Zidola, buka beres di dapunyan. Jak kenu tak dengar radio dalam ke FM Tiat. Nah, acara baru nyo. Acara baru? Soalnya yang pugot. Pegang masalah pendidikan, nyobut baru, cara baru, undang-undang baru, kanun baru, menyojut lahir pendidikan baru cip, butnyo dipegat lagi SF. Oh, yang penting. Si katrek tak ku prepre. Selamanya, jak si kulapo lapan, posiplo kadiwo. Na murid, na guru bagawo. Alasan guru rapat di kantu. Kom kuh di otak beda jino mundile. Pula masa si kula lon. Si kula lebih got dari jino. Si dola tanyo, kaklah 6 hanjut lo membaca. Masa lon zaman, rasa kajut boleh baca. Oh, hai. Na marid gop, na mantong marid kata. Lale ni ingat yang kau ulikut. Han maju-maju lah lagi nyo. Nyam tidaklah hanjut di membaca karena kata hanana permen wate diwo tikula. Anda takkan nyong puna PR di rumah hanana puruno membaca. Harap bak guru manteng. Ubah, kaju ubah nan. Bele lagi nyan. Guru puruno di sekolah, tanya puruno anu di rumah. Jino pu yang jit tajuk cara. Tak haji, tak telepon atau SMS. Mengajar pendidikan untuk anak ngon cucok kita nyoncu. Ikutilah dialog interaktif yang membahas masalah mutu pendidikan di Aceh Barat, menghadirkan narasumber secara bergantian dari pihak guru-guru, komite sekolah, kepala sekolah, tokoh pendidikan, LSM, unsur pemerintahan, bupati, bapeda, dinas pendidikan, kandepa, camat, dan DPRD. Dengarkan setiap hari Sabtu pada pukul 16 sampai dengan 17 WIB dengan membuka partisipasi masyarakat melalui dialog interaktif via telepon atau SMS. Adapun acara tersebut yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Aceh Barat. Dengarkan setiap hari Sabtu pada pukul 16 sampai dengan 17 WIB.
Oke, pendengar setia 101,3 dari FM, kita kembali lagi di program 1 jam bersama GSF. Dan tentunya di kesempatan sore hari ini, bagi Anda yang terus mendengarkan program ini hingga kelar jam 5 sore nanti, jadi Anda yang ingin berpartisipasi, memberikan satu hal yang terbaik yang memberikan masalah pendidikan di Aceh Barat. Jadi untuk itu Anda jangan sungkan-sungkan dan malu-malu, karena ini adalah bagian daripada kepentingan kita untuk semuanya. Langsung aja Anda bisa mempergunakan via SMS kita di 0852 60676777. Iya, di 0852 60676777. Dan Anda juga bisa telepon langsung di 0655 755 1222. Iya, di 0655 755 1222. Oke pendengar, tadi kita sudah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Ibu Misdah, itu dari SDN Monasara, yang juga mendalam masalah kondisi sekolah yang Ibu Misdah mengajar sampai sini, dan juga Pak Imam Mawardi dari MIM Gampung Baru Leklek, serta dari perwakilan komentator inti kita itu bersama GSF, salah seorang anggota GSF bersama Pak Arif. Oke, kita ingin bertanya lagi bersama Pak Imam, ya, kita lihat panggil Mawardi aja ya Pak ya? Oh, boleh Pak. Oke Pak Mawardi. Dan kita tahu bahwasannya sekarang sudah begitu banyak proses-proses yang dilakukan untuk mencapai sebuah pendidikan yang maju seperti itu. Nah, sejauh ini di sekolah Pak Mawardi mengajar, bagaimana proses belajar mengajar di sekolah Bapak sendiri sampai saat ini? Ya, alhamdulillah proses pembelajaran di sekolah saya alhamdulillah berjalan dengan lancar, meskipun ada beberapa kendala yang memang bisa diatasi, alhamdulillah bisa diatasi. Namun saya lihat begini, sementara ini proses belajar mengajar di tempat saya bertugas itu alhamdulillah berjalan dengan lancar, karena ada beberapa faktor. Salah satu diantaranya adalah alhamdulillah kami para guru-guru itu kebanyakan memang orang kampung di situ, berdomisili di situ, rumah dekat-dekat, jadi bisa buka sekolah jam 8 gitu. Sementara untuk pulang juga alhamdulillah dikontrol dengan baik. Untuk saat ini kita pulang tetap jam 1:30 gitu. Oke. Namun proses belajar mengajarnya ada yang terhambat? Yang terhambatnya cuman di bagian ini, proses di dalam kelasnya, karena kurangnya fasilitas seperti alat-alat peraga dan sebagainya. Itu nggak ada, media pengajarannya agak terasa kurang gitu. Karena kita nggak ada support dari Pemda, nggak ada support dari Dinas Pendidikan, karena cenderung di sini di Aceh Barat ini khususnya itu agak membedakan antara MIN dan SD. Saya merasa sangat tidak wajar bila dibedakan antara sebuah pendidikannya ini, pendidikannya itu. Seharusnya begini, pemerintah daerah itu punya niat baik, itu seharusnya mereka berterima kasih terhadap pusat yang telah membayar gaji guru di MIN. Itu bukan mereka Pemda yang bayar, tetapi mereka agaknya mengambing hitamkan kepada guru-guru yang bertugas di MIN, apalagi NIP yang 15 gitu. Itu memang realitas sekali terlihat di lapangan, apalagi mengenai dana-dana dan sebagainya, apalagi mengenai pemberian bantuan gitu. Tapi alhamdulillah sekarang udah mulai ada itikat baiknya untuk mempersatukan, tidak mau disamakan, tidak menganaktirikan. Tidak menganaktirikan. Oke, dan kita ingin tahu bersama Ibu Misdah, sejauh ini bagaimana Bu dengan proses belajar mengajar di sekolah Ibu? Ya, alhamdulillah sama juga dengan Bapak ini. Mudah-mudahan kelas sarana, alat-alat penunjang, umpamanya alat olahraga, alat apa itu, karena saya guru bidang studi agama. Alat-alat salat tuh, praktek salat tuh nggak ada. Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Sama kayak apa ini, kalau untuk agama kurang kurang perhatian gitu ya. Padahal untuk meningkat iman dan takwa seorang anak itu dari pelajaran agama sih sebenarnya gitu Bu. Saya sudah minta kan, kalau paling tidak Quran yang pakai arti itu harus ada. Terjemahan gitu Bu ya. Nggak ada juga. Oke, dan yang jadi keluh kesah Ibu sampai saat ini itu apa sih Bu sebenarnya? Keluh kesahnya kalau di bidang bidang studi saya, itulah waktu mengadakan praktek salatnya kan nggak ada. Gitu. Tapi Ibu ambil inisiatifnya bagaimana Bu? Pakai aja, suruh bawa anti mana anak kan? Iya, seperti itu. Kita laksanakan juga, karena itu kewajiban kita mendidik kan? Iya. Tapi masih banyak cara untuk dilakukan gitu ya. Oke, Ibu Misdah, kemudian ini bagaimana dengan keterlibatan komite di sekolah Ibu sampai saat ini? Sampai saat ini setahu saya Pak kan nggak ada. Nggak ada. Komite sekolah sama sekali tidak pernah memperhatikan sekolah Ibu? Enggak. Cuman baru berapa bulan ini ada sekali, karena ada
rehab tuh kan. Nah, itu yang datang. Pada saat ada bantuan datang gitu ya. Ada. Kurang nggak datang gitu ya. Enggak. Kalau tunggu saya datang bawa bantuan Bu biar ketemu dengan komisi. Oke. Ya, dan juga tapi sebenarnya sekolah ibu itu sebenarnya ada dalam struktur itu ada sebuah komite berarti ada kan? Ada. Tapi tidak aktif gitu. Tidak aktif. Iya, benar. seperti itu. Tadi sampai sini tanggapan kepala sekolah bagaimana Bu? Kepala sekolah kan menganjurkan waktu itu kan diadakan Pertemuan gitu. pertemuan, tapi antara kepala dengan komite aja. Dengan dewan guru nggak ada. Berarti punya suasana pertemuannya sama kepala sekolah aja, Iya. kan? Sama guru-guru nggak ada gitu. Iya. Tapi ibu mau ketemu sama komite berarti ibu mau ingin gitu. Setidaknya ingin kan. Iya, ingin berbicara dengan komite gitu ya. Saya sekali diajak dong kepala sekolah. Ya kalau nggak diajar umpamanya kita tahu apa itu. Apa itu Bu ya? Jadi tidak tersembunyi gitu ya, transparansi gitu ya. Guru agama juga perlu tahu loh Bu. Iya. Oke, terima kasih Ibu Misda. Dan ini juga kita tahu ini bagaimana keterlibatan komite yang ada di Min Gampong Baru Lek lagi. Iya, terima kasih. Untuk komite di Min Gampong Baru, alhamdulillah itu sangat antusias dan sangat berjalan dengan baik. Itu karena tidak lepas dari sama-sama tahu fungsi dan sama-sama tahu tugas. Juga komite sering berkunjung ke sekolah. Itu hampir kebetulan yang jadi komite itu adalah salah satu penjabat daerah. Jadi per hari Minggu itu setiap hari Sabtu mereka kunjung sekolah, beliau kunjung ke sekolah dan nanya-nanya di mana yang mesti kurang gitu. Tapi alhamdulillah tercipta transparansi yang luas gitu, nggak ada tersembunyi di antara kami. Ya alhamdulillah berjalan dengan lancar. Tapi saya sayangkan ketika ada beberapa kebanyakan sekolah di KW 16 itu yang notabene pucuk gitu, katakanlah terpencil itu, kepala sekolah itu bisa jadi merangkap 2 jabatan loh. Iya. Ya, satu kepala sekolah, satu lagi komite. Jadi iya punya 2 stempel dengan nama yang lain untuk 2 gaji. 2 gaji. Gitu. Tapi saya rasa untuk sekarang itu gaji komite belum ada. Cuman untuk menunjang terciptanya pendidikan yang baik, jadi harus ada kontrol masyarakat yaitu dari komite gitu. Tapi itulah yang sangat saya sayangkan. Ada komite-komite, ada kepala-kepala sekolah yang merangkap 2 jabatan gitu. Alangkah baiknya ini diciptakan sebuah suasana transparansi yang luber gitu kan, yang luas bagi masyarakat. Saya rasa demikian. Oke, berapa jumlah lokal yang ada di Min? Alhamdulillah kalau untuk di Min itu sudah melebihi target. Alhamdulillah kita punya lokal sekarang itu sudah menjadi 9 gitu dengan datangnya bantuan baru-baru ini. Ya, alhamdulillah karena sekolah kami juga salah satu Min di antara SD, kebanyakan SD cuma 1 Min di daerah kemukiman Kumbangi, katakanlah seperti itu mereka para masyarakat juga masih loyal terhadap pendidikan agama, jadi kebanyakan larinya ke situ. Iya, terfokus ke situ. Oke, dan jumlah guru PNS ada berapa orang? Kalau jumlah guru PNS untuk sementara ada 5 orang, tapi saya sangat sayangkan kalau kemarin itu ketika ada penempatan guru di daerah saya itu kemudian cuman dinota, kemudian dinota ke tempat lain. Itu sangat saya sayangkan. Notanya di Min tapi mengajar tempat lain gitu. Iya, SK-nya ke Min, diangkatnya ke Min saya, tugas pertama ke tempat saya, kemudian tiba-tiba dalam beberapa hari karena guru itu beralasan nggak sanggup pergi, nggak inilah, nggak itu, melarikan diri ke tempat lain dengan berbagai urusan gitu. Dan itu sungguh sangat saya sayangkan. Ya jelasnya seperti itu ya. Seperti itu. Oke, tapi guru kontrak ada? Guru kontrak itulah karena tidak ada kerjasama dengan baik dengan dinas PK, itu nggak ada guru kontrak di tempat saya, Bos. Tapi kotak-kotak sendiri aja. Iya, kotak-kotak sendiri. Aduh, kasihan sekali sih. Cuman guru bantu, alhamdulillah dikasih juga yang guru dari UNICEF itu ada 2, alhamdulillah. Itu guru honor ada. Guru honor kami rekrut sendiri, tapi bayar sendiri. Gitu. Tapi yang jelasnya kepala sekolah bisa ini ya konsultasi dengan dinas pendidikan ya. Oke, dan kemudian sejauh ini sebenarnya kita ingin sama Ibu Misda dulu ya, Bu Misda. Dan berapa jumlah lokal yang ada di Masara, Bu? Lokal SD saya kan cukup 6, cuma kantornya nggak ada. Oh, Ibu lokalnya cukup 6, nggak mau ditambah, Bu? Mau ditambah karena kantornya kan belum ada. Oh, kantornya belum ada gitu. Kantor Dewan Guru belum ada? Belum ada. Terus Ibu sekarang duduknya di mana? Itulah pakai lokal untuk kantor. Oh gitu. Terus jadi satu lokal untuk anak-anak dikorbankan untuk guru gitu ya? Oke. Dan kemudian daripada jumlah guru PNS yang ada di sekolah Ibu berapa orang? Alhamdulillah banyak, 12 dengan 12 PNS Ibu? Ya. Kemudian guru kontrak? Guru kontrak ada 3. Honor? Guru honor nggak ada. Relawan ada? Relawan ada 2 orang. Dari?
Dari UNICEF. Dari UNICEF, berarti kalau relawan berarti nggak dibayar sama sekolah Bu ya? Cuma juga relawan gitu ya. Oke, dan kita sudah tahu bagaimana sebenarnya apa yang terjadi bersama Pak Imam Mawardi dari Kampung Baru Lele dan juga Ibu Miss dari SDN Nasara. Kita kembali kepada GSF yang bakal memberikan satu kontribusi yang menyangkut dengan masalah apa yang dirasakan oleh Pak Imam Mawardi dan juga Ibu Miss tadi. Silakan Pak Arif. Ya, terima kasih. Ya, mungkin memang selama ini kami melihat dari beberapa sekolah mengenai komite sekolah, terutama sekali itu kebanyakannya tidak aktif ya. Kebanyakannya tidak aktif. Apalagi kita lihat sekolah-sekolah yang jauh terpencil seperti di SD Anak Putih, itu apa namanya SD Bang Tengah, Muku, di sana kan jauh dari jalan raya. Memang keterlibatan kebanyakan komite sekolah itu tidak aktif, tidak aktif ya. Dan mengenai guru-guru guru-guru yang notarinaskan itu pun begitu banyak. Contohnya seperti malah ada guru yang sampai sekarang dinotarinaskan tidak pernah aktif itu. Contohnya seperti di SD Bang Tengah. Di situ satu guru sudah 4 tahun tidak pernah aktif menurut guru situan dan nggak pernah lihat yang mana guru tersebut. Tapi namanya ada di situ. Namanya ada situ. Luar biasa. Makanya di pihak kami nantinya kami akan melobi pemerintah bagaimana caranya guru-guru yang notarinaskan akan dikembalikan ke tempat daerah asalnya, ke tempat asal masing-masing ya. Suka sekali jalan-jalan di tempat lain ya. Oke. Terima kasih Pak Arif, dan pendengar sekali lagi buat Anda yang ingin mau berinteraksi bersama kita di program 1 jam bersama GSF, Anda yang ingin memberikan pendapat, saran, pertanyaan kepada narasumber kita, langsung aja di 0852 60676777, di 0852 60676777, dan di 0555 755 1222 untuk layanan telepon interaktif. Oke. Dan Anda jangan kemana-mana dulu, kita bisa kembali lagi setelah ini, langsung aja kita baca SMS nantinya. Dan sebelumnya yang kemana-mana, kita simak dulu yang satu ini. Bersama saya dan juga tentunya di 1 jam bersama GSF. Dan pendengar, tiba saat kita untuk membacakan SMS yang sudah masuk. Dan ini senang bahagia kalau Anda sudah masuk SMS ya. Oke. Di SMS yang perdana sekali yang sudah masuk, ya dari 853. Sampai tahun berapa acara ini? Kemudian di dalam bahasa Aceh ini Pak Arif ya. Sampai tahun padu acaranya ada ajib urung inong benai mari. Nah ini dia nih. Sudah berbicara salam perempuan. Dan di SMS berikutnya dari 2046. Ini saya mau tanya kepada Ibu Misda. Ya, Ibu Misda, bagaimana sumber daya manusia kepala guru di sekolah Ibu? Bagaimana, profesional nggak sih Bu sebenarnya? Silakan Ibu Misda. Alhamdulillah, sebagian ada yang profesional, sebagian ada yang tidak. Tidak semuanya gitu ya? Iya. Oke. Terima kasih buat Ibu Misda, dan kali berikut kita baca lagi SMS yang udah masuk dari 9956. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang warga ingin menanyakan kepada Pak Mawardi. Oke Pak Mawardi. Bagaimana proses PBM di sekolah ini setelah konflik ya, dan bagaimana keaktifan guru yang di sekolah Bapak? Iya, sebagaimana telah saya jelaskan tadi bahwa kami kebanyakan guru-guru di daerah saya itu, di sekolah saya itu merupakan orang kampung di situ. Jadi dengan sendirinya alhamdulillah berjalan, nggak ada masalah. Cuman ada beberapa kendala seperti anak-anak itu agak jarang ke sekolah karena takut gitu. Tapi kalau berjalan PBM-nya alhamdulillah berjalan gitu. Dengan baik seperti itu Pak ya. Oke, terima kasih, itu dia jawaban buat Anda tadi yang mengirim SMS dari 9956. Dan kali berikut kita ketemu dengan 5162. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya mau tanya sejauh mana keterlibatan orang tua atau komite di sekolah Bapak dan Ibu dalam peningkatan pendidikan di sekolah. Nah, keterlibatan orang tua saya ini bagaimana nih? Iya, secara umum itu kalau wilayah KW 16 itu
kayaknya masih kurang, sangat kurang. Saya bilang itu kalau keterlibatan keluarga dalam memimpin anaknya. Karena kenapa? Kebanyakan di daerah-daerah sana, di kampung-kampung itu mereka hanya seperti kasih anak ke sekolah, itu urusan pendidikan memang urusan guru. Sebenarnya kita harus saling mendukung, saling menjaga satu sama lain. Juga demikian dengan pendidikan pengajiannya. Kalau pengajian masih ada sistem dulu itu ketika saya masih kecil-kecil itu dikasih ke Tengku sekalian dengan rotan satu itu disuruh sama Tengku itu di basic gitu. Orang tua nggak terlepas itu. Tapi untuk saat ini alhamdulillah karena bapak-bapaknya juga udah banyak yang minimal mengerti, tapi sudah berubah itu. Oke, dan terima kasih buat bapak yang sudah mengirim SMS tadi. Kemudian dari Ibu Misda sendiri, bagian Ibu Misda dengan keterlibatan orang tua di sekolah Ibu. Iya, kalau di SD saya tuh orang tuanya kurang kali dorongan tuh anaknya kan. Cuma kayak bapak ini bilang 100% sama guru diharapkan. Masyarakat tuh kurang perhatian. Kurang perhatian terhadap anak gitu ya. Kalau pulang nggak pernah nanya apa ada PR, ada ini nggak ada. Iya. Padahal iklan sudah diputar nih, mudah-mudahan didengar semua orang tua ya. Oke, dan kali berikutnya dari 9956 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya salah seorang guru di SD Menasa Ara. Ingin menanyakan pada GSF ya. Apa GSF memiliki program lain selain program pendidikan seperti memberi guru-guru relawan? Ya, GSF. Ya, terima kasih dari Bapak yang telah memberi SMS-nya. Memang selama ini kami menjurus kepada pendidikan. Namun mengenai guru, sementara kami tidak menyediakan guru. Cuma kami akan berusaha semaksimal mungkin akan melobi pemerintah bagaimanapun. Setidaknya satu sekolah ada guru satu lokal 2, maka minimalnya dalam satu sekolah ada guru 12 orang. Itu akan kami usahakan lobby pemerintah itu. Tapi tidak memfasilitasi, tapi menjembatani ya. Oke, itu dia jawaban dari Pak Arif buat Anda pengirim SMS. Dan berikut dari 9956 kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya seorang guru dari Wela. Ingin menanyakan pada kedua narasumber, apakah ada perhatian pihak asing untuk membantu meningkatkan mutu pendidikan di sekolah tersebut atau pihak pemerintah? Iya, kalau dilihat bantuan dari pihak-pihak asing juga itu harus ada koordinasi juga dengan dinas pendidikan meskipun ada. Kalau dulunya ada ketika baru-baru aja tsunami itu banyak yang datang dari berbagai daerah untuk menolong kita. Mereka juga nggak ada tempat yang mereka pakai di kota, juga mereka turun ke desa. Itu mereka juga ada yang mengajar seperti mahasiswa-mahasiswa dari tempat lain yang datang kemari itu ada. Kemudian dari pemerintah sendiri pertolongan yang bantuan yang ini itulah melalui dinas pendidikan, itu yang lain enggak. Itu yang sudah nampak berarti ya. Yang sudah nampak. Oke, Ibu bagaimana Ibu? Dengan bantuan-bantuan juga ada. Apa saja itu Bu? Merupakan alat tulis tuh, itu kayak WC tadi juga ada. Sebelumnya belum ada, sekarang udah ada. Sumur tuh air bor tuh udah ada. Itu bantuan dari orang asing ya. Oke, dan kali berikut kita ketemu lagi dengan 4523. Menurut Ibu katanya ya, dari Ibu berarti Ibu Misda. Menurut Ibu bagaimana agar pendidikan di Aceh Barat ke depan lebih unggul dan hal apa saja yang harus diterapkan Ibu? Kalau di pihak saya harus ada pemasukan guru yang berpotensi gitu ya. Kesejahteraan guru mohon ditingkatkan. Fasilitas mengajar harus memadai. Dan satu lagi harus ada peran masyarakat dengan guru dan pemerintah. Peran aktif seluruh masyarakat gitu Bu ya. Oke, itu dia jawaban dari Ibu Misdah tadi. Dan di SMS berikut dari 41854. Saya dari masyarakat Samatiga. Masyarakat Samatiga, guru bantu Min Blang Bale sudah 3 bulan tidak menerima honor. Gimana nih solusi dari GSF? Nah, apa GSF mau bayar? Atau gimana? Terima kasih kepada Ibu.
Mungkin gini ya, terlambatnya proses pembayaran itu mungkin di pihak dinas ada sangkut mungkin di bidang administrasinya. Itu kan kami pun kurang tahu. Namun yang pasti kami akan berusaha bagaimana pendidikan kita ini akan lancar, apalagi jangan sampai ada seperti yang terjadi sekarang di Min Bambale, honornya aja disangkut-sangkutkan gitu. Maka bagaimana proses pendidikan kita akan lancar gitu ya. Sedangkan gaji honor pun ditahan ya. Tidak ada transparansi gitu ya. Jadi ada upaya sunat menyunat gitu ya. Dari sini masuk sunat sedikit, sana sunat sedikit. Ya akhirnya di sana orang ya melarat gitu ya. Oke, terima kasih buat Anda. Jadi mudah-mudahan guru bantu Min Bambale, tapi yang jelasnya GSS tidak membantu membayarnya, tapi mencari solusi ya. Mencari jalannya nanti untuk melaporkan kepada yang lebih berhak untuk memberikan jawaban gitu ya. Oke, dan tentunya pendengar sepertinya semuanya sudah kita padahi sampai di sini karena juga belum ada yang masuk yang lain. Jadi sebelumnya Anda jangan kemana-mana dulu. Kita bisa simak terus ya 101,3 adalah KFM, dan tibalah di penghujung jumpa kita di kesempatan sore hari ini bersama saya di ajang 1 jam bersama GSR yang menyangkut dengan masalah pendidikan di kesempatan sore. Karena saban Sabtu itu hadir terus buat Anda. Dan di akhir perjumpaan kita bersama narasumber kita bersama Pak Imam Mawardi dari Min Kampung Baru Leklek, dan juga Ibu Misdah dari SDN Menasara, serta dari komentator inti kita dari GSR bersama Pak Arif. Dan silakan Ibu Misdah menyampaikan pesan-pesannya ya, pesan-pesan kepada seluruh masyarakat yang menyangkut dengan masalah pendidikan, apa yang harus dilakukan masyarakat dan sebagainya. Silakan Ibu Misdah. Masalah pesan dan kesan sama ini kan? Iya, pada masyarakat pesan apa yang harus disampaikan kepada masyarakat? Iya. Apa ya? Untuk memajukan pendidikan, terus peran aktif masyarakat bagaimana? Ya, maunya masyarakat tuh ikut serta untuk membantu kita kan guru untuk memajukan pendidikan, apakah di bidang edukasi sekolahnya ataupun pemeliharaan sekolah. Jika ada tuh lingkungan sekolah tuh janganlah diganggu. Oke, himbauan kepada peserta didik di sini bagaimana Bu? Himbauan mengajak anak didik untuk aktif belajar atau bagaimana? Kita himbau anak-anak tuh dengan cara ikut les sore, nanti dibantu oleh kawan-kawan semua guru tuh kan satu hari berapa orang guru, 2 orang. Gitu. Oke, jadi perawatnya juga harus ada ekstra belajar tambahan ya buat semua anak-anak pendidik dan juga orang tua. Dan selanjutnya bakal disampaikan pesan-pesan oleh Pak Imam Mawardi dari Min Kampung Baru Leklek. Silakan Pak. Iya, saya cuma mengharapkan semoga seluruh komponen masyarakat mau ikut peran aktif dalam menjalankan roda pendidikan. Jadi tidak hanya guru, namun seluruh komponen masyarakat untuk bertanggung jawab terhadap generasi muda. Minimal setiap orang tua itu harus tertanam dalam jiwa mereka itu, kalau memang dia hari ini seorang petani, hari ini tamat SD, itu setidaknya sudah tertanam dalam jiwanya itu anaknya jangan lagi tamat SD. Iya, minimal di atasnya. Itu kemungkinan besar dengan demikian pendidikan kita akan maju selangkah ke depan gitu. Jadi minimal anak jadi insinyur pertanian, bapaknya dulu jadi petani gitu ya. Oke, terima kasih buat Pak Imam Mawardi, dan dari GSF sendiri silakan menyampaikan pesan-pesan kepada seluruh pendengar ya. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali bagi para pendengar dan yang telah memberi SMS dan juga saran-sarannya. Mungkin kami berharap bersama untuk kita meningkatkan untuk pendidikan ke depan agar lebih baik. Peran aktif para orang tua paling utama, dan juga di pihak komite sekolah itu mungkin dari situ kita bisa membangkit, bisa bisa memecahkan masalah untuk memajukan pendidikan. Dan juga seperti yang ibu tadi yang mengatakan, peran aktif dari wanita itu akan kami usahakan setiap pertemuan tetap ada seorang dari perempuan pihak ibu, seorang lagi dari pihak bapak. Iya.
kami hanya bisa dari pihak GSF hanya bisa memfasilitasi dan akan membuat pelatihan-pelatihan tentang guru-guru dan pertemuan-pertemuan kepala sekolah dan juga komite sekolah nantinya, bagaimana nanti pendidikan kita ke depan lebih baik dan juga pemerintah setidaknya bisa melihat ini yang terjadi di lapangan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Arif dan juga terima kasih Bu Misda dan juga Pak Imam serta Pak Arif. Sekali lagi terima kasih banyak atas kebersamaannya di sore hari ini. Kita ketemu lagi minggu yang lain akan datang. Dan mudah-mudahan kita bakal menghadirkan lagi guru-guru yang lain. Dan terima kasih sekali lagi buat ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di sore ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar setia 101,3 Dark FM, tuntas sudah kebersamaan saya Arninal Dalka di kesempatan sore hari ini, dan kita bisa ketemu lagi minggu depan di hari Sabtu depan, tetap di program 1 jam bersama GSF yang menyangkut dengan masalah pendidikan. Kita bahas terus dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di Aceh Barat saat ini untuk meningkatkan sumber daya manusia dan juga yang ada di Aceh Barat ini orang-orang yang bermutu nantinya. Oke, terima kasih atas kebersamaannya dari lantai 2 Tiku Dunia nomor 15 yang bertugas. Mohon maaf apabila terjadi daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dark FM.